tulisnya. Adik-adik, kita berdiri, kita buat dulu tepuk sukacita. Ayo kakak, kita buat tepuk sukacita. Tepuk sukacita. Hati yang senang, senyum ke kiri, senyum ke kanan, wajah berseri. Adik-adik, kita berikan hati kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Semangat ya, semangat kakak. Oke, kita buat bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi, saya senang jadi anak Tuhan.
Yesus yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan Yesus masih tetap menyertai kami, membangunkan kami dari tidur kami, memberikan kami kesehatan, terlebih nafas kehidupan. Tuhan Yesus, di pagi ini kami mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kegembiraan. Anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada, berkati kami semua, berkati Tuhan orang tua kami, berkati adik kakak kami dimanapun mereka berada. Begitu juga Tuhan guru-guru sekolah minggu, terlebih Tuhan anak pendeta yang mendaburkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Serahkan acara kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian di dalam dunia. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Mengharap semua kita dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk kita hari ini. Dan sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang melayakkan kami hadir di hadapan-Mu melalui ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kami untuk mengerti dan menguatkan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk hari ini. Kita buka Alkitab kita masing-masing dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Roma pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, untuk mendalami pesan firman Tuhan hari ini untuk kita,
kita perlu membaca 2 ayat sebelum nats pengajaran kita hari ini, yaitu Roma pasal 13 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Di sana dituliskan demikian, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam ayat 10 disebutkan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Intinya adalah kita harus selalu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, karena itulah kegenapan hukum Taurat. Lalu dalam ayat 11 tadi dilanjutkan oleh Rasul Paulus dengan sebuah kalimat perintah. Di sana dituliskan, hal ini harus kamu lakukan. Itu artinya mengasihi sesama manusia adalah sebuah keharusan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukannya, karena itu adalah inti dari hukum Taurat. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau kita ditanya mengapa kita harus mengasihi sesama manusia, adik-adik? Jawabannya adalah karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Tuhan sudah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Pertanyaan selanjutnya adik-adik, sebagaimana diharapkan oleh nats pengajaran firman Tuhan hari ini, pertanyaannya adalah kapan kita harus melakukannya? Kapan kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama? Jawabannya sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda, tidak boleh menunggu-nunggu lagi. Mulai sekarang kita harus melakukannya. Paulus berkata, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Tidur itu digambarkan sebagai hidup di dalam kegelapan. Kita harus buktikan bahwa kita sudah menjadi anak terang. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi orang-orang percaya. Maka kita harus tunjukkan dengan hidup di dalam terang. Seperti yang dituliskan di dalam ayat 12 tadi. Bahwa kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Tadi adik-adik begitu jelas dicatat di dalam ayat 13 juga. Di sana ditulis, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Semuanya harus disingkirkan dari dalam diri kita, dari hati dan pikiran kita. Kita harus menunjukkan hidup orang yang tinggal di dalam terang. Hidup di dalam terang ditunjukkan melalui cara hidup yang sopan. Menjauhkan diri dari perselisihan dan iri hati. Menjauhkan diri dari kedengkian. Kita tidak boleh terlena hanya dengan menyenangkan hati pikiran kita, tetapi lupa untuk melakukan hidup yang benar. Misalnya, hanya bermain-main, tidak mau belajar, tidak mau membantu orang tua. Itu adalah masa lalu. Sekarang ketika kita sudah mengaku bahwa kita anak Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita orang percaya, maka kita harus meninggalkan itu. Tidak boleh lagi terlena hanya bermain-main. Kita harus rajin belajar, kita harus membantu orang tua semampunya, dan kita harus menunjukkan kasih kita kepada semua orang dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan,
sebagai orang percaya, adik-adik semua sudah harus menunjukkan imannya mulai dari sekarang dengan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menunjukkan hidup kami di dalam terang dengan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan segala hal yang jahat. Terpujilah nama-Mu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah kami semuanya di dalam proses belajar mengajar di rumah kami masing-masing. Berkati guru-guru pengajar kami supaya mereka dalam keadaan sehat dan Tuhan mampukan untuk mengajar dengan baik. Berkati orang tua kami dan juga pekerjaan mereka. Engkau memberikan kesehatan dan memberikan rezeki untuk mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Berkati kakak guru sekolah minggu kami semuanya senantiasa di dalam keadaan sehat di dalam pelayanan kami melalui ibadah seperti saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian, aku bawa, aku berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Satu kali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik semua, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.